Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 10 dengan judul perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut kepada mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus mengutus murid-muridnya seperti mengutus domba ke tengah serigala. Betul itu, karena pengikut Yesus itu orangnya sangat jujur, baik hati, suka mengalah. Jadi itu akan menjadi bulan-bulanan serigala. Ya, pengikut Yesus akan diolok-olok, dipermainkan, dieksploitasi, disiksa, dihina, difitnah, macam-macam. Jadi hendaklah kita seperti yang Tuhan Yesus bilang, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Ya, harus pintar. Jadi jangan bodoh. Jadi jangan terlalu jujur. Artinya jangan hanya jujur tetapi tidak melihat situasi. Harus lihat situasi. Bukan berarti harus ingkar, harus menyangkal Yesus. Bukan itu. Kita tetap mengakui Yesus adalah Tuhanku. Aku adalah orang Kristen tetap. Aku adalah pengikut Yesus. Tapi kita juga harus pintar seperti ular. Artinya kita jangan memberikan ular itu permata, karena nanti ia akan membuang permata itu. Kita jangan berkompromi dalam hal yang jahat, ikut-ikutan korupsi. Jangan, itu namanya kompromi terhadap yang jahat. Jangan ikut-ikutan. Kita harus pintar seperti ular. Meskipun kita butuh makan, butuh minum, butuh uang, tetapi kita cari uang yang bersih, yang jujur. Kita juga harus tulus seperti merpati. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak berdaya, jangan kita menjadi seperti hakim yang bengis.
pada orang-orang yang tidak berdaya kita lebih mengutamakan belas kasihan. Waspadalah, karena kamu akan diserahkan ke majelis, ke pengadilan. Tapi jangan khawatir, apabila kamu diserahkan, Tuhan akan memberikan karunia supaya kamu dapat membela diri, sehingga waktu itu bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu yang akan berkata-kata membelamu. Jadi di saat itu kita akan mendapatkan inspirasi apa yang harus kita katakan untuk membela diri, sebab inspirasinya itu nanti datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus sendiri saat ini, yang memberitahu kepada kita harus ngomong apa. Jadi yang penting jangan khawatir. Kalau khawatir kita nanti justru bingung harus mau ngomong apa. Jangan khawatir, tenang saja. Nanti Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita apa yang harus kita katakan, memberikan pengetahuan, memberikan inspirasi, memberikan ide harus apa kita, harus berkata apa. Kamu akan dibenci oleh banyak orang karena namaku, tetapi jangan murtad, jangan meninggalkan Yesus, sebab yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi pengikut Yesus juga harus bertahan sampai kesudahannya. Jangan pada saat-saat akhir hidupnya malah meninggalkan Tuhan Yesus, malah murtad ke keadaan yang baik malah bagus. Datang kepada Yesus, murtad dan kembali kepada Yesus bagus. Meninggalkan agamanya yang lama atau keyakinan yang lama yang tidak mendatangkan keselamatan, tinggalkan saja. Murtad saja, kembali kepada Yesus. Tetapi kalau sudah mengikuti Yesus, jangan murtad, jangan meninggalkan Yesus. Justru Yesus itu sudah Tuhan yang benar. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi jangan meninggalkan Yesus sampai detik terakhir, karena di saat-saat terakhir hidup kita, setan akan mencoba mencuri jiwa kita. Jadi kita berdoa pada Tuhan diberikan kekuatan supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Memang kita akan dianiaya, tetapi jangan khawatir. Boleh lari ke kota lain. Ya, di sekarang ini kan juga ada beberapa kan yang pindah saja ke kota lain. Kalau di tempat kita di Indonesia kita dianiaya, kita pindah ke luar negeri. Kan ada juga yang seperti itu ya, pindah ke Amerika. Di Amerika malah dilindungi ya. Jadi kalau kita dianiaya, kita bisa pindah, kita pindah saja. Larilah ke kota yang lain, dan tetaplah mewartakan kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Cukuplah bagi seorang murid menjadi seperti gurunya, seorang hamba menjadi seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Maksudnya apa? Maksudnya tuan rumahnya itu adalah Yesus. Kita sebagai hamba, tapi kalau kita sudah sama, kita akan menjadi seperti tuan. Kita diangkat derajatnya. Tetapi kalau tuan rumah, kalau Yesus saja disebut Beelzebul, difitnah, mendapatkan kuasa dari Beelzebul, apalagi kita ini pengikut Yesus, anggota rumahnya, kita juga akan difitnah juga. Yesus saja difitnah, kita juga akan difitnah. Jadi kita tetap harus kuat, kita harus tetap bertahan. Jadi kita tetap harus komunikasi dengan Yesus supaya mendapatkan apa? Mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesabaran, mendapatkan kesehatan, mendapatkan keselamatan. Jangan takut terhadap mereka. Apa yang kukatakan dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Apa yang aku bisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Itu maksudnya ya. Jangan diam-diam lagi. Ngomong yang benar lah. Jangan ngomong yang salah, ngomong yang benar. Ngomong tentang kebenaran dari Tuhan Yesus. Jangan malu. Jangan kamu takut terhadap yang kuasa membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Bapa berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka. Burung pipit saja diperhatikan Tuhan, apalagi kita. Rambut di kepalamu pun terhitung jumlahnya. Dan barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya juga nanti di pengadilan Bapa di surga. Aku akan mengakui bahwa kamu adalah pengikutku, pengikut yang setia. Tapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia di dunia ini,
Aku juga nanti di pengadilan Bapa di surga, aku juga akan menyangkal. Aku akan tidak kenal siapa engkau, pembuat kejahatan. Enyahlah. Jadi jangan kita malu. Jangan kita malu terhadap Injil. Jangan kita malu menjadi orang Kristiani. Jangan malu. Sebaliknya tetap kita bersama Yesus. Kita mengakui Yesus. Kita adalah pengikut Yesus. Yesus adalah juru selamatku. Yesus adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus dan aku pengikutnya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, mohon jangan lupa di subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Dan juga di like. Dengan di like itu videonya akan ditonton juga dengan orang lain. Terima kasih. Kita akan sambung dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Tuhan Yesus berkati kita semua.